Jadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk kampung kita. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka keberkahan dari langit dan bumi pasti akan Allah turunkan untuk kita semua. Amin. Muliakan guru-guru. Guru-guru ngaji. Di sini guru ngaji berapa kau bayar sebulan? Berapa? Ada yang 10, ada yang 20. Damai-damai berapa? 20. Sebulan guru ngaji ngajari anakmu setiap hari kau bayar 20.000. Bayangkan itu Pak Bu. Yang ngajari ngaji setiap hari, ngajari anakmu setiap hari, sebulan cuman kau kasih 20.000. Itu yang sebulan tiap hari ngajari. Apalagi aku yang cuman 1 jam, agak sanksi aku ini nampaknya. Kenapa Ustaz? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Apa kata Allah? Demikian kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya Quran itu bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang ngajari Quran Pak Bu, itu yang ngajari pedoman hidup dunia akhirat. Jadi kalau kau memuliakan Quran, maka muliakan orang-orang yang ngajari Quran. Jadi kalau setiap bulan kau ngasih 10.000, bulan depan tambahilah 10.500, kan lumayan. Sian guru-guru kita. Supaya apa Ustaz? Keberkahan itu datang untuk kampung kita. Insya Allah. Terhormat Bapak Kepala Desa apa jenenge ini? Kampung Bangso Bangko Pusaka. Yang mana Pak Kades? Oh Bapak, Masya Allah. Sudah berapa periode Pak? OPJS, berarti dari kantor camat kemarin. Masya Allah. Sehat-sehat ya Pak PJ. Jangan sombong kita. Cuman PJ kan sementara, nggak selamanya Pak. Ya benar. Kita berdoa mudah-mudahan Pak PJ senantiasa diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin di kampung ini. Amin. Terhormat Bapak siapa? Pak Kadus. Masya Allah. Sehat Pak Kadus. Jadi Kadus harus adil. Jangan nanti kalau mendata bantuan yang dapat keluargamu semua, itu jangan. Aku nggak bilang kadus ini ya Pak, aku bilang kadus sana Pak. Ini bilang kadus ini enggak, nih kadus sana. Cuman orang sana kawannya orang sini gitu. Saya Pak Kadus ya. Sebelahnya yang baju merah jambu. Kadus juga, Masya Allah, adil. Gak usah dulu rumah sing entuk. Iki batin wong iki lho, batin wong iki. Iki cukup sekali wae ngundang saya iki gak usah diundang. Pangkeme lancip. Lo gak masalah guys, gak diundang lagi. It's okay, patah tumbuh hilang berganti. Ustaz sombong? Tidak, memang itulah kenyataannya. Banyak orang kadang begitu, udah cukup sekali aja undang saya. Tajam betul mulut dia, lancip betul mulut dia, nggak usah lagi undang. Oke, no problem. Sebulan lagi menelpon panitia, Ustaz datanglah lagi Ustaz ceramah tempat kami. Loh, tapi kalian nggak mengundang aku lagi. Yang ngomong gitu orangnya udah mati Ustaz lagi. Makanya jangan kau zolim sama Ustaz, cepat kau mati nanti. Sebelahnya Ustaz, oh Pak RW, berarti anggotanya Pak Kadus. Jangan main di belakang ya Pak. Yang baju batik ini Bapak ini? Tokoh masyarakat. Sehat-sehat Pak Ustaz. Bapak yang baju putih siapa? Pak RT. Pak Kadus juga. Ini 3 Kadus. Bapak RT. RT duduknya di bawah Pak. RT kok duduk di atas. Sehat-sehat Pak RT ya, Masya Allah.
Ustaz, sebagai tokoh agama, pemuka masyarakat, ini pasti dari travel ini, udah tahu aku. Ada nggak nih gratis umrohnya? Ada, berapa paket? Malam ini udah diundi belum? Ngapain datang kalau nggak ngasih hadiah? Sehat-sehat dari travel apa ini? Satu tim kita, Pak. Satu tim. Astagfirullah, travel kue. Kali ya Allah. Iki sesuk nek arek berangkat umroh bareng kami bulan Januari, tanggal 20 Januari umroh akbar bareng Ucai. Amin. Amin, amin. Loh, ki padha males umroh apa piye meneng kabeh kowe iki? Ini insyaallah ya di travelnya Asma Khazanah Tour and Travelindo. Saya juga di situ. Insyaallah nanti umroh akbar bareng saya di 20 Januari. Kalau mau daftar hubungi mas-masnya ya Bu. Bu. Mau. Umroh ya insyaallah ya. Nih perwakilan kita di sini nanti. Oh udah ada Asma Khazanah, nggak ngerti ya gue. Siap. Insyaallah. Ustaz, sebelahnya Bapak siapa? Oh sama Abang? Hah? RT. Bawa. RT kok. Kapan itu ya? Sudah habis. Siapa lagi yang mau kuhormati? Habis. Tunjuk tangan aja. Ayolah ngaji. Kita sampai jam berapa Bu? Jam 12. Jam berapa? Jam 2. Ya kau enak cuma dengar mulutku yang koyak. Enggak saran-saran tapi yang nggih pikiran ngono lho. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo ngajilah. Hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian kok, betul apa ya? Makhluk hidup pasti diuji sama Allah Bapak Ibu. Manusia pasti diuji oleh Allah. Makhluk hidup pasti diuji oleh Allah. Yang namanya makhluk hidup pasti diuji. Kalau nggak mau diuji, nggak usah hidup. Selesai kok Pak. Simple. Orang hidup pasti diuji. Kalau nggak mau diuji, nggak usah hidup. Jangankan kita yang manusia biasa kok, wong Nabi dan Rasul saja diuji oleh Allah. Benar apa ya? Ujianmu apa Bu? Apa ujianmu? Itu siapa sih ngomong kewer-kewer? Mungkin eneng koperasi kewer-kewer. Eneng. Haram. Mampus kau kan? Dalam aku. Kau pikir boleh itu? Haram. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Udah nggak usah tengok-tengokan kau, tengok aku aja. Nggak usah kau senggol-senggol kawan sebelah. Dengar kau pun juga ada, nggak usah kau gitu, tengok aku aja. Kau pikir nggak haram itu? Kau pakailah koperasi Mekar itu kewer-kewer. Tahu kan kewer-kewer yang nenek kereta itu? Dan kalau datang dari pintu depan kau keluar dari pintu belakang. Kan gitu kan? Kalau nanti ditunggu di pintu belakang kau keluar dari pintu depan, ditunggu muka belakang kau diem aja di rumah. Itu yang ketawa-ketawa itu pasti pemain koperasi Mekar itu. Yang diem aja ketuanya itu. Tadi kan hari Senin toh. Tadi Senin kan? Itu tadi jam 9 kumpulan Mekar itu. Kalau di sini besok jadwalnya ya. Apa nih? Kau pikir ada bahagianya kau pakai uang kayak gitu? Demi Allah, takkan pernah berkah kehidupanmu Bapak Ibu. Gak usah tengok-tengokan kau, gak usah ngangguk-ngangguk kau. Taubat. Mau sebanyak apapun sawitmu bakal trek dikasih sama Allah. Panen pun bakal dicolong maling sawitmu. Kenapa Ustaz?
kau masukkan sesuatu yang gak baik ke dalam tubuhmu. Itu yang cerita itu pasti ketua Mekar itu. Jadi piye itu bahas itu. Jadi piye nasib kita ya mbo. Panitia itu mbok undang DN iki garane rusak bisnis kita iki yo piye meneh. Pasti sesuk akeh sing metu iki yo piye mbo lah. Jangan ya, yang mau kita cari sekarang keberkahan dari Allah. Orang kadang-kadang yang baik saja yang kita manfaatkan, kadang-kadang maaf Allah masih jauhkan kita dari keberkahan. Apalagi kalau sampai apa kita memakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup itu ujian, Bu, dan nikmati aja. Nanti kita ngaji pelan-pelan lah. Semua kita diuji, ibu diuji, bapak diuji nggak Pak? Pak, aku jijik kali ndelok wong iku. Kayak koni menengahi. Aku ngerti kue nelongso duwe bojo koyo ngene, aku ngerti. Cuman nggak usah pala mbok ketokno kali, Kang. Kan kasen lho, nah ini nelongso kabeh, rai tekan kabeh iki. Yang wedok di jalanan trata ndek enggak, nang trata coba. Iku taruhane nyawa ibu karena langsung masuk angin ninggal ibu ngene. Ya Pak ya, Bapak diuji nggak? Apa ujianmu Pak? Ngadepin mak lampir sana akhirnya. Hidup kita semua diuji, nggak ada manusia yang nggak diuji di muka bumi Allah ini. Ustaz, iya, kau diuji nggak? Diuji. Apa ujianmu Ustaz? Berat kali pun. Apalagi kemari. Begitu masuk tadi Pak, masuk simpang itu seneng aku, aspal jalan. Tiga kali napas terus terus tekan ya Allah. Wetengku ngisok makin ngisok ujian gak tuh? Tekan kini jika wedang langsung wedangnya gur wedang putih kue ini rene dicekek wong iki kabeh itulah masih toko terakhir itu tinggal sisa-sisa. Sepandu ini pun ujian ini Pak. Sepandu ini jangan kau pikir nggak ujian. Apa rupanya ujian ini? Hari ini bangga foto di Pampang. Ini habis acara. Ini rebutan untuk tutup kandang ayam ini. Nanti begitu selesai acara ini titip-tipan ini siapa duluan. Besok aku kemarin nengok, ya Allah muka aku ditelainya. Sedih lah mukanya. Makanya hidup ini semua ujian, gak ada kita yang gak diuji Pak Bu. Kenapa hidup ini diuji Ustaz? Karena itu memang janji Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah? Tidaklah kujadikan mati dan hidup itu liyabluwakum. Maknanya liyabluwakum itu apa Ustaz? Makna liyabluwakum itu ujian. Tapi ini harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Ini khusus ini. Kenapa khusus Ustaz? Nah nih simak Bu, Mbah, terusin Mbah. Liyabluwakum itu artinya ujian. Kalimat ini khusus. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Dr. Sulaiman Al-Asqar di dalam kitab, nama kitabnya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir. Apa kata Dr. Sulaiman Al-Asqar? Kalimat liyabluwakum ini kalimat istimewa. Artinya ujian, tapi ujian hidup itu Pak hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman.
Jadi kalau orang hidup nggak punya iman, dia nggak akan pernah nganggap hidup ini ujian. Makanya kalau orang hidup nggak punya iman, Pak, hidupnya suka-sukanya aja. Yang penting hidup, yang penting makan, yang penting kenyang. Dia nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, semua dipukul rata. Nih, makanya kalau orang yang hidup punya iman, dia akan hati-hati. Kenapa? Kehidupan ini adalah ujian bagi dirinya. Dia sadar ada aturan, dia sadar ada rambu-rambu yang nggak boleh kebablasan. Dia sadar ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Kenapa? Karena itu aturan Allah. Makanya urip bikin duit aturan. Ya apa ya? Bu, hidup punya aturan. Kadang hidup sudah diatur aja masih kita suka-suka kita kok. Bener apa ya? Manen kebone dewi pura-pura kelewatan, kebone wong dipanen juga. Ada orang sini kayak gitu? Ada siapa? Tonggomu kan? Nih hati-hati kita. Aturan-aturan Allah seperti inilah yang nggak boleh dilanggar. Karena orang hidup itu pasti diuji. Orang yang beriman akan berhati-hati hidup di muka bumi Allah. Kenapa? Karena dia sadar setelah hidup dunia ada hidup yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat. Bapak Ibu, ini urip kudu hati-hati yuk. Yuk, urip hati-hati. Karena setelah dunia ada yang lebih kekal, namanya kehidupan akhirat. Tujuannya Allah menguji kita untuk apa? Nah, ini lanjutan ayatnya. Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Nah, saya kita takon, Pak, kita takon ya. Bu, tengok nih, saya tanya nih. Ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita saat ini? Ada yang tahu? Bapak ada yang tahu, Pak? Ibu-ibu gini yang ngerti. Amal siapa nang kene sing paling apik? Coba ini enggak sing wani ngomong, tunjuk tangan. Amalku sing paling apik pun. Coba ini sing wani. Men tak jejak sekalian. Enggak ada yang tahu, Pak, amal siapa yang paling baik di sini. Ini yang di atas ini. Apa udah tentu amal mereka paling baik? Belum tentu. Apalagi yang di bawah lebih parah. Gak ada yang tahu kok, Pak, amal siapa yang paling baik di antara kita. Ustaz Ucai amalnya paling baik. Oh, belum tentu, Pak, Bu. Belum tentu. Karena yang nilai Allah. Ini yang ngomong sekarang, maaf, ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar jauh lebih parah. Iki apa? Nggih sapa? Wis kasek, ngerti kan? Aduh, teko kuene lemes. Aku udah makin lama segini lama. Teko nggak usah diganggu gugat do des. Tangan teko pusing-pusing tak ibu. Ya Allah. Mbak Gai bingung. Istirahat Ustaz, minum. Soalnya Kang, udah diulangi mana siswi ya. Lanjut Bu. Jadi yang tahu amal kita yang terbaik di sini nggak ada kita yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Kenapa Allah yang tahu? Karena Allah yang maha menilai. Ya Bu ya, Pak, ingat, yang maha menilai itu hanya Allah. Sing maha menilai Gusti Allah. Menungso nggak boleh menilai menungso. Ustaz apa? Aku PJ Kades. Kenapa rupanya kalau kau PJ? Kau tetap manusia kok. Menungso kan, Pak? Ya menungso.
Menungso memang kan? Kan kita nggak ngerti mana tahu gor mirip menungso kan yang juga. Pak Kadus, manusia nggak? Manusia, RT, T, manusia nggak? Manusia. Apapun pangkat jabatan kita, apapun status sosial kita, mau orang mengagung-agungkan kita, yang namanya manusia berarti kita makhluk, Bapak Ibu. Berarti makhluk tak boleh menilai makhluk, biar tahu kau dulu. Jadi jangan kau manusia menilai manusia, makhluk menilai makhluk. Kenapa? Makhluk tak boleh menilai makhluk, manusia tak boleh menilai manusia. Kenapa? Kalau manusia menilai manusia, maka tidak akan pernah ada yang namanya keadilan, Bapak Ibu. Betul apa ya? Nek makhluk menilai makhluk, pasti yang pilih kasih. Apa ya? Ya iya. Makanya tugas kita sebagai makhluk Allah ini bukan saling menilai, Pak. Jadi tugas kita sebagai makhluk itu apa, Ustaz? Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Maka tugas makhluk bukan saling menilai, tapi saling mengingatkan satu sama lain. Perkara sing diingatno iku arek krungu opora, arek meloki opora, arek sadar opora, terserah. Sing penting tugasnya kita wis lepas. Jenenge ingatno. Ya apa ya? Nggak usah melu kewer-kewer meneh. Nggak akan berkah, iku riba, haram. Kan wis diingatno. Perkara dia masih menjalankan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Jangan terus kita nilai, oh dianya pasti orang nggak baik karena udah pakai uang kayak gitu. Nggak bisa juga, Pak. Karena kita nggak bisa menilai orang di saat dia yang seperti ini. Bisa jadi ketika dia dapat hidayah, dia jauh lebih baik daripada kita hari ini. Betul? Kita masih nengok orang hobi mabuk, jangan kita bilang dia ahli neraka, belum tentu kok. Karena nanti ketika dia dapat hidayah, dia jauh lebih baik dari kita. Bisa jadi. Karena apa kata Allah? Kalau sudah kuberikan hidayah kepada hambaku, maka tidak akan ada satupun makhluk yang mampu untuk menyesatkannya. Tapi kalau hatinya sudah kusesatkan, maka tidak akan ada satupun makhluk yang mampu untuk menolongnya. Makanya kita nggak usah aneh-aneh. Yuk, oh yuk, kenal Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah, masa ora kenal? Wong kilo 6. Robiatul Adawiyah itu Pak, itu seorang ulama sufi dari kalangan perempuan yang terkenal. Sampai-sampai seorang ulama sufi yang terkenal bernama Hasan Al-Basri itu jatuh cinta kok sama Robiatul Adawiyah. Tapi cintanya ditolak mentah-mentah sama Robiatul Adawiyah. Hasan Al-Basri pernah nanya sama Robiatul Adawiyah, Robiatul Adawiyah, kok sombong sekali engkau menolak cintaku? Oh maaf Hasan Al-Basri, cintaku sekarang nggak lagi sama makhluk, tapi cintaku sekarang hanya kepada yang maha menciptakan makhluk. Berarti sama siapa? Allah. Kenapa kau bisa berubah seperti ini? Padahal maaf Robiatul Adawiyah, dulu masa lalumu adalah orang yang ahli maksiat. Maaf Pak, bukan tanggung-tanggung. Robiatul Adawiyah dulu maaf dulu sebelum jadi seorang ulama sufi, sebelum mendapat hidayah dari Allah, Robiatul Adawiyah adalah seorang pelacur Pak. Pelacur Pak. Hasan Al-Basri nanya, Robiatul Adawiyah, kau kan dulu pelacur? Iya. Sudah berapa laki-laki yang tidur denganmu? Robiatul Adawiyah nggak bisa jawab Pak Bu. Diem aja. Cuma orang ini kan diem semua nih, kayak gitulah itu. Robiatul Adawiyah ditanya gitu diem aja. Kenapa diem aja? Karena saking kan banyaknya laki-laki
yang sudah tidur dengannya Pak. Hina di pandangan manusia tapi tidak di pandangan Allah. Makanya penilaian makhluk sama penilaian yang maha menciptakan makhluk itu pasti beda. Jangan disamakan. Kalau penilaian makhluk nggak sama penilaian Allah. Kaulah sendiri Bu. Begitu tadi aku datang, apa yakin kau kalau aku ustadznya? Apa yakin kau? Udah jujur aja, nggak apa-apa, pahit-pahit aja kita sekarang. Kalau nengok potonganku, apa yakin kau kalau aku ustadz yang kalian tunggu? Ini jijiknya aku nengok orang. Enggak Bu, macam suamimu ganteng aja. Aku lewat mau aneh sing cerita kok ikut cai lain karo sing difoto ya. Yang difoto resi asline ireng yo iya. Kenapa rupanya kalau hitam? Hitam si korek api biar hitam, yang penting sudah masuk TV. Gak usah cari muka kali Bu, gak usah cari muka. Udah sakit hati udah dengan bahasa kayak gitu. Ya biar, yang penting udah masuk TV. Pak PJ udah pernah masuk TV Pak PJ? Belum kan? Insya Allah kita doakan Pak PJ masuk TV juga nanti. Sama-sama di Indosiar. Cuman beda acara, aku acara ceramah, beliau acara patroli lah. Ma'uzuh. Tengok Robiatul Adawiyah, masa lalunya luar biasa kelam Pak. Tapi begitu dapat hidayah Bu, cintanya tidak lain hanya kepada Allah. Sampai-sampai syairnya terkenal sampai sekarang. Apa syair Robiatul Adawiyah? Ilahi las tulil firdaus si ahlat wala akwa alan naril jahimi. Apa kata Robiatul Adawiyah? Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup kena. Coba Pak, rayuan yang luar biasa. Sampai-sampai Robiatul Adawiyah mengatakan, ya Allah, andai kata aku beribadah hanya ingin masuk ke dalam surgamu, maka tutuplah pintu surga itu untukku. Dan kalau aku beribadah hanya karena takut oleh api nerakamu, maka bakarlah aku dengan api nerakamu. Saking kan wis ikhlase cinta karo Gusti Allah Pak. Makanya urip nggak usah sok nilai wong. Nek ndeken saiki urung apik, tugase kita ndongakno, ngingetno men kok ndeken dadi wong apik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Makanya sing didelok Gusti Allah itu Bapak Ibu, bukan kita yang sekarang, tapi nanti kita di akhir kehidupan kita. Karena kan ada istilah, lebih bagus mana? Jadi mantan orang jahat apa mantan orang baik? Hah? Yuk. Mana lebih bagus? Jadi mantan orang jahat apa mantan orang baik? Mantan orang jahat. Kenapa Ustadz dulu jahat sekarang baik? Mana lebih bagus? Mantan Ustadz apa mantan bandit? Mantan bandit. Oke, nggak masalah. Namanya jawaban Pak, no problem. Ku terima aja. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit apa bandit jadi Ustadz? Bandit jadi Ustadz. Oke, nggak masalah. Mana yang lebih baik? Ustadz mati di hotel apa bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke.
Nggak masalah Pak. Setelah Pak polisi olah TKP, nah, baru ketahuan. Memang Ustadz itu mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit itu memang mati di masjid, tapi kena pukul orang sekampung karena nyolong kotak infak. Enggak kok, kayaknya kau zolim kali sama gue. Kalau memang nggak seneng ya apa-apa, aku tutup ceramah ini. Aku nggak masalah, panjang pendek kan udah deal kesepakatannya. Ya. Maka yang dipandang Allah itu nanti kita di akhir hidup kita, bukan kita yang sekarang. Kenapa Ustadz? Ya muqallibul qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Allah kalau sudah berkehendak, hati hambanya akan dicondongkan kepada kebaikan Pak. Makanya gitu, jangan sok nilai orang, karena tugas kita bukan tukang menilai. Tugas kita cuma mengingat. Apalagi menilai orang dari penampilan, jangan. Belum tentu penampilan menentukan iman. Ini mulut siapa yang nyambung aja. Ya betul juga menentukan iman. Paten kau nak. Ini duit pula. Nah, duit pun nang mobil. Tuh. Ya. Jangan suka nilai. Isi itu nggak menentukan. Casing itu penampilan nggak menentukan isi. Wah, Ustadz Uca itu orang baik, orang soleh. Dari mana kau tahu? Nampak dari jenggotnya. Umpama, maaf, jenggot ini nggak jadi ukuran orang baik atau orang jahat. Kalau perkara jenggot, maaf, kambing pun jenggotan. Ustadz ngejek kami yang berjenggot. Oh tidak, aku bilangkan diriku sendiri, karena aku pun berjenggot. Apa pula yang gini izin dulu lah. Cuman jenggotku yang itu putih kabeh gitu. Lain sih tuh. Izin guru ya, contoh guru ngomongkan saya sendiri. Kurang ngomong gini aku. Enggak. Luar itu tidak menentukan isinya, maaf, mangga mulus joboy. Jerone orang tentu api, iso dadi eneng ulete, iso dadi duren, tajam luarnya tapi lembut dalamnya, manis pahit rasanya orang suka. Betul. Maka jangan kau pernah menilai orang dari penampilan. Kenapa Ustaz? Karena Allah pun tidak menilai hambanya dari penampilannya. Jadi insya Allah masuk ini. Ini kan ini caranya kita menghina iman karo takwa dalam bermasyarakat. Ya kuncinya itu Pak, jangan kita saling menilai orang, tapi tugas kita saling mengingat. Yang membuat masyarakat pecah-pecah itu kan kalau kita saling menilai Pak. Yang sakitnya kita sama kita sendiri yang saling menyalahkan. Itu aku sih nggak seneng aku kayak ngono itu. Siti bid'ah, dolalah tu finnar, sikit-sikit sesat tempatnya neraka. Ngapain kita ngurusin ibadah orang Pak? Betul apa ya? Makanya jangan suka nilai. Kalau suka nilai, itulah yang buat masyarakat berpecah-pecah. Dan sakitnya kita sama kita yang suka menilai. Kan kita yang mau bengi kan? Ini yang ngomong Allah loh. Apa kata Allah? Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Apa kata Allah? Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah, ikhlas. Nggak usah kita ngerosok paling bener dewe. Kita ini semua pelaku maksiat. Kita kabeh duwe dosa. Jadi nggak usah sok menilai wong. Jijik aku. Kan kita semua punya dosa nggak? Ada di sini yang nggak punya dosa? Mau tahu dulu aku. Coba aku nggak punya Ustaz, coba ngomong gitu. Aku pijak batang lehernya itu betul. Nggak ada kita di sini yang nggak punya dosa kok Pak. Kita semua punya dosa. Pak PJ punya dosa nggak?
dosa dia paling banyak, biar tahu kau dulu. Kenapa Ustaz? Pemimpin des, mempertanggungjawabkan umat. Nomor 2 kadus. Nomor 3 RT, hati-hati. Kita semua punya dosa kok. Ustaz, punya dosa enggak? Punya. Ibu punya dosa enggak? Banyak. Kita semua punya dosa. Gak ada kita yang gak punya dosa. Kenapa? Karena kita semua ini adalah pelaku-pelaku maksiat, Pak. Pelaku-pelaku maksiat kita ini. Tapi apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya gak pernah merasa salah. Pak, Allah lebih cinta kalau pelaku maksiat sing gelem tobat ketimbang wong soleh tapi uripe ora pernah ngrasa salah, paling bener. Neneng wong koyo ngono nang kene jejeg. Atau nek pas manen dele nang isor pokok sawit iku antemke buah iku ngono. Nek wong gak iso dibina ngopo binasakno wae, iki sing nyerimpet-nyerimpeti masyarakat, Pak. Iki sing gawe masyarakat berpecah belah ya begini. Ngaku punya iman dan takwa tapi tidak bisa diaplikasikan dalam hidupnya. Ngerasa paling bener. Sitik bid'ah, sitik sesat. Wah, wirid bid'ah. Nek wong koyo ngono kuwi. Oh, genduri bid'ah. Genduri bid'ah. Tapi diteri sego genduri dipangan juga. Kau sama saja dengan meludah ke langit, ludahnya tidak jatuh ke tanah, tapi ludahnya jatuh ke wajahmu sendiri. Kira-kira ngaji ini paham gak gini? Nyambung ya? Gini yuk, nyambung gak nyambung, ngomong nyambung dan cepet siap ya. Soalnya wis ngregeni tenan iki aku iki. Ya yuk ya. Kalau ora usah cari-cari muka gue karo aku. Ya. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit menyalahkan. Inilah yang saling menilai itu tadi, merusak. Ngapain kita ngurusi ibadah orang? Yang kita pikirkan, yang kita urusi sekarang macam mana caranya orang belum mau masuk masjid tapi mau masuk ini Pak yang kita pikirkan. Masa orang sudah ibadah disalah-salahkan? Nah ini nggak suka kita. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Bayangkan kalau satu Indonesia nggak ada yang buat maulidan. Pikirkanlah nasibku. Enggak, persaingan sehat wae, enggak usah kayak ngono. Iya Pak ya. Biasa aja, jangan suka nyamakan. Ya suka-suka kita lah. Orang mau sholat mau pakai kunut nggak pakai kunut nggak ada yang salah kok. Yang salah siapa? Kok ngerti? Trawe arek 11 arek 23 gak ada yang sing salah kok. Sing salah sapa? Sing ora sholat. Iya Bu ya. Nah, tapi saya kita takon. Neneng masjid sing sitok 11 sing sitok 23 sing rame sing endi? Iki lah kelakuan warga putih ya. Orang jaluk cepet, wae makane kabeh mangani duit mekar kabeh nggih. Sebelas eneng loro, sing sitok imame kenceng, sing sitok imame suwi di sing rame. Kenceng. Kedua iku lambine iku. Nek 11 rakaat tapi imame suwi, ibu-ibu nang mburi nyocot. Ngomel. Kadang-kadang eneng imam sing sok paten, Pak. Egois sama dirinya, mentang-mentang bacaannya bagus, hafalannya banyak, napasnya panjang, dibuatnya sesuka hatinya. Angkat takbir sampai semenit lebih.
nang buri langsung ngomong jam 12 siapa iki. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mami nggak diikat ya lu. Ora mikirne wong nang buri capek kerja. Rakaat pertama Yasin sampai entek piye lah maksudnya kawan. Ya mbok kowe pun wis tak omong enggak usah salat nang kene. Ala kowe sing rengkel mempeng aja kene. Jadi piye ya piye tahan ke wae lah arek mikir tangan tengah-tengah. Kowe wis tak omong enggak usah nang kene, enggak usah nang kene kowe rengkel nyerek nang kene. Jadi piye tahan wae. Jadi nggak iso metu yo piye arek metu enggak mungkin langkai wong. Ayo lah yuk, ayo nang ndi tahan ke wae. Tenan yuk aku mau buka puasa gur mangan roti kelatak kok. Ya mending gue mangan roti kelatak. Ustaz ora mangan babar blas. Jadi piye iki ya piye sesuk pindah masjid wae kita. Boleh masjid sing mami kenceng, tenan yo ya iya. Makane kowe iku melu ya omonganku, enggak usah merengkel kowe mempeng katanya. Jadi sok pindah yo pindah lah. Kowe melu apa ora yo melu lah yo. Yo iya ya arek melu ya yo tak susul apa teko dhewe susul ayo. Iya. Bojoku percaya nek lumane karo kowe ya wis susul tak susul bar magriban. Heeh. Susul pindah masjid, golek masjid sing kenceng. Rupane imam sing ning masjid iku susul pindah meneh. Begitu didelok iki meneh. Coba. Imame krungu. Oh, njaluk cepet gue ya delok lah kok. Dendem imame. Terakhir maca Fatihah senapas Kang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, cacile terus. Kenceng baca Fatihah lali baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Cacili nggak sabar. Inna lillahi. Makanya hidung nggak usah sok nilai lah. Mau 11, mau 23 nggak ada yang salah yang nggak so. Mau kunut nggak pakai kunut, nggak ada yang salah yang nggak so. Mau wiridan nggak wiridan terserah. Yang salah itu apa? Bukan yang nggak wirid pun benar, yang wirid pun benar, yang salah nggak ikut wirid minta kue wirid. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu, sing penting kuncine ikhlas. Wis, jadi nggak usah sok nilai wong lah. Gini, men ngaji ini nyambung. Pakai pendekatan tasawuf. Siti wae Pak. Pak PJ, saya mau tanya sama Pak PJ. Ini biar ngajinya nyambung. Pak PJ mau kemana? Pak PJ jawab ke Medan Cai. Oke. Bapak gantian nanya sama saya. Kau mau kemana Cai? Ke Medan juga Pak PJ. Sekarang ku tanya Pak PJ ke Medan naik apa? Saya naik mobil saja Cai, jalan darat. Gitulah kira-kira. Pak PJ nanya, kau naik apa ke Medan Cai? Aku naik pesawat Pak. Beliau jalan darat, saya naik pesawat. Beda nggak kendaraan kami? Beda. Sekarang saya nanya, Pak PJ, boleh nggak Pak PJ nyalahkan saya ke Medan pulang naik pesawat? Nggak boleh, kenapa? Uang-uangku kok kau yang ngatur kan gitu? Loh, bener apa ya?
Pak PJ jalan darat, boleh nggak aku salah-salahkan? Mana boleh, suka hati Pak PJ dong. Kan gitu. Nah sekarang pesawat, maaf, kendaraan kami beda, tapi kan tujuan kami sama. Sama-sama kemana? Ke Medan. Nanti kita ketemunya di mana Pak? Jawab. Iki jadi PJ nyogok bobi sih kok. Takon celingak-celingok. Jawab yang tegas Pak. Bapak naik darat, saya naik pesawat. Yang penting tujuan kita sama-sama ke Medan. Nanti ketemunya kita di Medan. Terserah mau siapa yang sampai duluan. Mau Pak PJ duluan, mau saya duluan, mau saya belakangan, mau Pak PJ belakangan, terserah. Yang penting tujuan kami sama-sama ke Medan. Kami ketemunya di Medan. Begitulah hakikat ibadah Bapak Ibu. Terserah torikmu apa, terserah pahammu apa, yang penting tujuan ibadah satu. Hak kulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung? Nyambung? Jelas toh ya? Terserah torike apa, sing penting tujuannya podo. Jadi urip nggak usah sok menilai, karena kalau makhluk sudah menilai makhluk, inilah yang bisa merusak keharmonisan masyarakat. Benar ya? Jadi tugas kita saling mengingatkan. Lu kan sampean sing jaluk judul itu. Ya wes. Sampai jam piro iki? Wis jam 11, wis sejam aku ceramah iki. Ini ceritanya iki naik keyboard pasti ditambah iki ceramah, piye ceritanya iki. Lanjut ya, sedikit lagi ya, supaya dapat kuncinya, kita hidup nggak saling menilai dari mana asalnya. Ini Pak, kita alon-alon Pak, alon-alon tenang, main ngaji ini mudeng ya. Maka itu nggak boleh nilai, karena Allah tadi pun nggak suka menilai hambanya. Menilai hambanya dalam artian apa? Dari segi-segi yang lain kecuali segi dari iman dan takwanya Pak. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Rasulullah. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang ngomong Nabi. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat rupamu, tidak pernah melihat casingmu, tidak pernah melihat bentuk tubuhmu, tidak pernah melihat bungkusmu. Maka Allah nggak ndelok bungkusnya kita, Allah nggak ndelok penampilannya kita. Nek wong mlebu surga karena ganteng, karena cantik, wong bangku pusaka iki tak pasti norai neng sing mlebu surga. Ustaz kok boleh ngomong gitu ya? Karena nggak ada yang salahi wong ketok iki ngene. Baru iki bengi ceramah Kelebu Naga satu kok. Sungi Pak. Ya. Makanya itu kalau masuk surga karena ganteng karena cantik wong kene iki ora enek sing mlebu surga. Angel mbah abot. Ora mlebu daftar. Kenapa Ustaz gak enek sing cantik, gak enek sing ganteng kok? Pak RT Pak, berat Pak, berat. Angel Pak, tenang. Ya benar, nggak ada kita yang masuk surga. Kalau Allah memasukkan hambanya hanya karena penampilan, karena rupanya, karena ganteng cantiknya, kita nggak ada yang masuk surga. Dan Allah nggak adil soal itu Pak. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, demi Allah, Bilal bin Rabah nggak akan masuk surga Bu. Bilal bin Rabah, Bilal kenal Bilal wong sintong. Bilal bin Rabah itu Pak budak hamba sahaya, tapi dikasih Allah kemuliaan jadi muadzin di zaman Rasulullah. Merdekanya karena dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq. Nah kalau kita maaf, kita buka biografinya Bilal bin Rabah, rane ganteng-ganteng kok. Wonge lemu, ireng.
Karena kang iki lah. Aku wani karena koncoku. Berarti Kang lemu hirong rambutnya keriting. Kenapa tukang panggul cabe nang pajaan? Mungkin ngomongnya pajak apa pasar? Nang pajaan tukang kuli panggul. Kenapa? Dia budak, dia hamba sahaya Pak. Tapi Allah berikan keadilannya. Allah tidak melihat penampilannya. Malah Allah memuliakan Bilal. Apa kemuliaan yang diberikan Allah kepada Bilal? Orangnya masih hidup, tapi sendalnya, seloknya, tarompanya sudah terdengar di surga. Hebat nggak Pak? Berarti kan Allah nggak mandang penampilan kita. Orangnya masih hidup, sendalnya, tarompanya sudah terdengar di surga. Nah sekarang aku tanya Pak PJ. Sepatumu udah ada terdengar di surga Pak? Berat lah. Dari gaya duduk aja nggak yakin lagi. Pak Kadus, selopmu wis nang surga? Angel. Berat lah. Tuh, sendalku yang selalu ku bawa ceramah kemana-mana sudah ada di surga? Enggak, kau kok sok tahu kali sih kau? Belum tentu. Tapi Allah sudah buktikan kepada Bilal, sampai Rasul sendiri pun heran menengok Bilal. Bilal, apa amalan yang kau buat sehingga kau masih hidup, tapi kau sudah memiliki sendal di sorga Bilal? Apa kata Bilal? Aku nggak buat apa-apa ya Rasul. Aku cuman punya kebiasaan. Aku kalau habis wudhu selalu sholat sunnah 2 rakaat. Amalkan Bu ya. Habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Pertanyaanku, itu pernah nggak dibuat sama Rasul? Nggak pernah. Tapi apakah Rasul menyalahkan Bilal? Rasul menyalahkan Bilal nggak? Rasul memarahi Bilal nggak? Enggak. Kenapa? Yang dibuat Bilal bagus. Rasul diam. Diamnya Rasul artinya takrir, mengiyakan apa yang dibuat sama orang selagi baik. Rasul saja nggak pernah nilai orang, masa kita saling menilai? Jangan ya Bu ya. Maka Allah tidak melihat penampilan kita. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, sing nang surga cuman para artis. Loh, bener nggak? Kenapa? Karena artis yang ganteng, artis yang cantik, Sahrukan, Amir Khan, Aldebaran, aku. Jangan kali gini lagi, sekali aku. Enggak ngomong. Masa aku sih ngomong aku nggak kebagian kan nggak cocok. Maka hidup jangan suka merubah penampilan, karena Allah tidak terlalu memandang penampilan. Jangan sok-sok kau rubah Bu. Kau sudah cantik dari lahir, ya Pak. Nih istrimu sudah cantik dari lahir Pak. Kau sudah cantik dari lahir Bu. Bahkan maaf, ketika penciptaan makhluk bernama wanita, malaikat sampai iri loh. Malaikat nanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau begitu lama menciptakan makhluk bernama wanita? Kau tengoklah malaikat, di balik tangannya yang lembut, tapi dia mampu membesarkan anak-anaknya. Betul nggak? Bukan cuma satu, kadang selusin anaknya. Tiap tahun metong. Pantang petuk gaji. Ngaji opo iki? Men nyengir tapi nyengir tapi mingkem piye? Nyengir tapi coba, perempuan itu lembut tangannya Pak, tapi dia mampu membesarkan anak-anaknya. Coba, lembut nggak tangan perempuan itu? Ada tangan perempuan yang kasar? Berarti kerjon dodos. Tuh,
perempuan, wahai malaikat. Apa ya Allah? Di balik hatinya yang rapuh, tapi dia selalu bertahan ketika disakiti para lelaki. Ini contoh wong sing tersakiti yang ini. Ini contoh wong sing tersakiti mana itu? Ya bener ya. Nah sekarang saya tanya, yang suka nyakiti perempuan siapa? Dengar kupingmu laki-laki. Yang suka buat nangis perempuan siapa? Yang suka buat kecewa perempuan siapa? Makanya aku nggak suka sama laki-laki. Laki-laki. Makanya kau sudah cantik, Bu, jangan rubah ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Apa kata Allah? Sungguh manusia itu kami ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Kau sudah elok, kau sudah bagus, kau sudah cantik, kita sudah elok Bapak Ibu. Maka jangan rubah ciptaan Allah. Kalau kau rubah ciptaan Allah, apa kata Allah? Summa radadnahu asfala safilin. Nanti kau akan kucampakkan ke aspal. Di aspal itu dari bahasa Arab, Pak. Artinya tempat pijakan. Safilin, pijakan yang paling dalam. Berarti orang yang suka merubah ciptaan Allah nanti akan dicampakkan ke dalam pijaan api neraka yang paling dalam. Kerak-keraknya itu. Lanjut no lah. Sulam-sulam alis, syukur alis. Lanjut no. Nggak usah delok-delok. Kok tonggomu wis delok aku ae. Nggak usah alis muyu. Alah kowe pun ngomong aku sing ngajari kowe kok, nggak usah. Cukur alis, tato alis, sulam alis, haram. Nggak usah tengok-tengok engkau. Bercelak boleh Ustaz? Boleh bercelak. Sunnah malah bercelak tuh. Bercelaklah kau, Bu. Nah, bercelak. Biar tebal, pakai spidol permanen, jadi lama hilang. Kadang-kadang delok wong wedok serba salah, Pak. Alis wis cantik dicukur entek. Iku arek undangan digambar kan longor. Cici awak ndelok kadang-kadang. Kadang-kadang DN awak undangan kadang-kadang ketinggalan. Dandan kebar maghrib 9:30 baru siap isuk celaan. Ngerti lah wong wedoknya wis celaan. Pangkali tumpul ujungi lancip. Nek pangkali tumpul ujungi tumpul ulang. Ku wong wedok, bojomu ngono enggak, Pak? Selamat, silakanlah kau buat, haram. Bercelak boleh, karena itu sunnah. Operasi plastik, hidung pesek jadi mancung, haram. Udah pesek-pesek aja lah, nikmati. Kenapa Ustaz? Malah hemat, napasmu sitik-sitik metunin. Nah, iya toh, malah hemat. Sok-sok sulam bibir, main apa sulam bibir? Main tebel. Nek arek lambemu tebel, nggak usah sulam bibir. Jedut no nang teratak ini. Putih yang teratak kan atos. Jedut no, kan tebel lambemu. Nggak usahlah kau rubah-rubah ciptaan Allah, haram. Allah akan campakkan kau ke dalam kerak-kerak neraka. Bebincu boleh, bebincu lah. Biar rata, kau jumpakan bibirmu. Tapi jangan kuat-kuat lengket di gigi semua nanti lipstick. Hati-hati kita. Jadi Ustaz, apa? Nggak boleh merubah, nggak boleh. Yang gemuk-gemuk jangan kau sedot lemak. Tempo lah. Lemu awak sedot-sedot lemak. Sunlight itu pembasmi lemak.
Jadi sing lemu-lemu sedina 3 kali ngombe sangat. Rizmi kan ninggal. Pakai pola, kesel awak kadang-kadang yo. Ini loh Pak, aku nyampe no iki, aku nyelamatin nyawamu Pak. Karena semakin banyak kebutuhan mereka, kita yang semakin terancam Pak. Karena siapa yang memenuhi? Kita kan? Kita yang memenuhi Pak. Loh, alat makeup di meja rias lebih banyak mana? Alat makeup perempuan apa laki-laki? Perempuan. Alat makeup kita wong lanang gor telu, parfum, minyak rambut, Rexona. Sing lain tewo wedok kabeh. Syukur nek kowe entuk bojo sing botak, minyak rambutnya kurang coba. Tinggal Rexona karo parfum coba. Sampuan ra pernah. Coba. Jadi kami nggak boleh berhias Ustaz. Silakan kau berhias, tapi niatmu berhias untuk siapa? Untuk siapa? Suami siapa? Suami ini luas kok. Suami orang pun judulnya suami kok. Bener apa ya toh? Maka niatnya untuk suamimu, silahkan kau bermake up berhias, tapi untuk suamimu. Begitu memandang suamimu akan wajahmu timbul rasa gembiranya, maka Allah dan para malaikat meridhoi akan dirimu. Coba golek pahala sak tenane gampang yuk. Tapi kadang-kadang kue saya nggak pernah memanfaatkan kesempatan. Arab turu sunnah besolek tuh mau tidur. Karena Aisyah mau tidur itu pasti besolek Pak. Dia pakai parfum, dia pakai minyak wangi, dia bercelak. Kenapa? Dia ingin menyenangkan Rasulullah. Maka dandan kimbengi mulai kimbengi dandan. Khusus sing duwe bojo sing rondo nggak usah pala. Ya kan seneng nggak? Capek kita hilang nggak Pak? Mlebu kamar ndelok bojone awak cantik wis wangi wis make upan seneng ora? Aku arep jam piro pun balik nek ngisi ceramah nek ndelok bojoku wis dandanan ilang rasane capekku kok. Tenan yuk. Bojoku berwangin harahap blasterane Banten weh. Lah nang imbang lah nang kene lah putus lah. Ya tenan. Dia berhias. Kita senang memandangnya, Allah redha, malaikat redha, pahala buat dia. Berhias kau dandan. Tinggal arep turu apik sonan lho. Kromo sampai anak apik son. Ubun-ubune GPU wis jumbahi. Kamar cilik. Jendela ra eneng. Begitu mlebu kamar nguap. Bojomu ninggal. Manut Allah. Jangan rubah ciptaan Allah karena Allah tidak memandang penampilan. Allah tidak memasukkan makhluknya hambanya ke surga karena penampilan. Ya Bu ya. Bu. Ya, senangkan hati suamimu dengan berhias. Niatnya karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah, insya Allah jadi ibadah. Bapak pun gitu Pak. Kalau suamimu mau, istrimu mau melayanimu dengan baik, kau muliakan istrimu ini. Dengar kaum laki-laki, tanpa seorang istri kita nggak akan ada sampai sekarang. Hari ini kita bisa sampai mencapai kesuksesan karena doa seorang istri. Betul Bu? Saya bisa ceramah kemana-mana, saya sampai di titik ini karena ada doa seorang istri. Rasul dakwanya berhasil karena ada doa dan dukungan seorang istri. Khadijah tengok mendukung bukan hanya dari doa, tapi hartanya pun diberikan kepada Rasulullah. Rasul nggak minta, tapi Khadijah memberikan. Saya sampai detik ini kalau nggak ada kekuatan doa istriku, nggak akan sanggup kakiku berdiri tegak dalam berdakwah. Kau Pak PJ. Tanpa doa istrimu kau takkan jadi PJ. Itu masih doa, belum emasnya yang terjual untuk
Bantui kau mindah kemarin itu. Artinya tanpa seorang istri kita nggak akan ada apa-apanya. Hebatnya Rasulullah itu ada seorang istri solihah di belakangnya. Maka wajar ketika sosok Khadijah pergi meninggalkan Rasulullah, Rasulullah begitu sedih Bapak Ibu, sampai tahun itu dikenal sebagai tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Maka muliakan istrimu Pak kalau kau sudah jadi orang berhasil. Tengok cara Rasul memuliakan Khadijah itu. Bukan nggak punya bantal Pak. Walaupun bantal itu hanya dari daun-daun pelepah kurma yang dimasukkan, nek wong ngomong saiki goni gandum, dimasukkan ke situ hanya untuk penyangga kepala, tapi itu disingkirkan oleh Rasulullah. Kenapa disingkirkan Rasul? Rasul nggak mau Khadijah tidur di atas bantal. Rasul ingin Khadijah tidur di atas lengannya. Nangis aku bocor iki Pak. Ya Allah ya Rasulullah. Begitu luar biasa kau memuliakan istrimu ya Rasulullah. Ku tutup sirah nabawiyah tuh, lari aku ke kamar, ku buangi bantal. Bojoku bingung, kenapa sih Pak? Kok kau buangi bantal Pak? Diam kau ku. Malam ini kau jangan tidur di bantal. Aku mau mencontoh Rasulullah. Malam ini tidur di lenganku, ku bilang. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Tidur di lenganku. Mulai tidur sampai mau subuh aku terbangun. Begitu bangun nak sholat subuh, tanganku gering-geringan iso apa-apa. Sesuk begini bojoku teko meneh Pak cukup. Maka hari ini jangan rubah ciptaan Allah, karena Allah tidak memandang penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, dan Allah tidak memandang berapa banyak harta yang kau punya. Kalau orang masuk surga karena banyaknya harta, kenapa Qarun ada di neraka? Kenapa Namrud Allah benamkan di neraka? Kenapa maaf Fir'aun sampai saat ini jasadnya Allah utuhkan? Supaya apa? Menjadi pelajaran bagi kita yang hidup. Ternyata kekuasaan yang tidak dimanfaatkan di jalan Allah akan menghantarkannya ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nggak mandang berapa banyak harta kita, buat apa harta banyak tapi nggak pernah kita belanjakan di jalan Allah. Harta yang nolong kita itu yang kita belanjakan di jalan Allah. Buat apa kau tumpuk-tumpuk hartamu? Buat apa kau simpen-simpen hartamu? Tapi kau nggak pernah membelanjakan hartamu di jalan Allah. Nggak ada guna, sia-sia Bu. Betul? Allah nggak minta banyak kok. Allah cuma minta 2,5%. Setiap kau panen sawit, kalau kau panen 1 juta, Allah cuma minta 25.000. Ngono pun kadang-kadang angel. Di sini sholat Jumat pakai kotak impak nggak Pak? Jangan kau anggap kotak impak macam hantu itu. Dulu kotak impak wedi. Kau nek kotak impak wis mulai melaku pura-pura sholat. Allahu Akbar. Maksudnya men kotak impak dilewati karo ndek. Rupanya kotak impak nggak melaku nang sampingin ndek. Tahan-tahanan nih. Jangan kau pelit kepada Allah. Ingat, wa tuhibbunal mala habban jamma. Jangan kau cinta kepada dunia melebihi cintamu kepada Allah, karena semua ini adalah titipan. Harta titipan, jabatan titipan, popularitas titipan. Ya Bu ya. Ya Pak ya, maka jangan sombong dengan harta kita. Buat apa harta banyak tapi nggak kita tolong agama Allah, malah sia-sia hidupnya. Makin banyak hisabnya. Kalau bisa hidup ini jadi orang kaya tapi mati nggak meninggalkan warisan, nah ini baru paten. Jago nopo dus. Ya kalau bisa hari ini kita jadi orang kaya, begitu meninggal nggak ninggalkan warisan. Itu cita-citaku kok, dan itu sudah kulakukan. Maaf Bapak Ibu, bener.
dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, iyalah kayak ikaduse sampai kan RT ini timbang diganti kan rugi. Ya, terandingan. Mungkin guyu aja gitu, jijik aja tuh. Dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu yang ngarang Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili. Ada juga kitab lain nama kitabnya An-Ni'ayah karangan Asy-Syaikh Ramli, ulama dari Malaysia, beliau bermazhab Syafi'i. Ada orang yang menghalangi dia dapat nikmat kubur apabila dua hal belum dilakukan di dunia. Sekalipun dia ahli ibadah, sekalipun dia orang yang mati syahid di jalan Allah. Siapa dia Ustaz? Nanti. Enggak kita bahas sekarang. Enak kali ada di bahasa iki kabeh, entek lah bahanku. Maka dosa ada pembagi warisan. Ya benar Pak, saya itu cita-cita saya begitu dan itu sudah saya lakukan. Makanya perkara hartanya aku nggak mumet-mumet kok, semua aku buat atas nama istriku. Aku nggak mau mati meninggalkan warisan. Betul Pak, aku hibahkan semua kok. Rumah ku kasih nama istri, mobil nama istri, ladang di mana asetku kasih nama istri. Aku nggak mau. Kenapa Ustaz takut sama istri? Enggak, bukan perkara takut istri, enggak. Kenapa Ustaz buat nama beliau semua? Karena itu warisan dari mamanya. Iya. Toko aku enak kali deh enak mama. Enak kali nyapu tekku enak. Makanya hidup tuh begitu ya. Ingat harta yang bisa nolong kita yang kita belanjakan di jalan Allah. Allah nggak minta banyak Pak. Kalau sawitmu mau subur 2,5% aja keluarkan. Insya Allah makmur anak-anak. Anak-anak yatim, anak piatu, orang miskin itu ketolong. Umat segini banyaknya. Kalau 25.000 aja per kepala nolong anak yatim sama orang susah, nggak PKH yang diharapkan mereka tuh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa, jangan kau tolong menolong dalam berbuat dosa dan kerusakan. Ditegaskan oleh Rasulullah, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau kau punya harta silakan kau sedekah dengan harta. Sedekah nggak mesti banyak, biar 2.000 tapi rajin, biar sedikit tapi rutin, daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah, itu serangan pajar. Bentar lagi keluar itu. Boleh itu Ustaz, haram al-marasi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan yang menerima suap sama-sama masuk neraka. Kalau suaramu mau dibeli, maka demi Allah kau nggak akan pernah dapatkan pemimpin yang amanah, Bapak Ibu. Percayalah sama aku, buatlah terus. Al-marasi wal murtasi finnar. Inilah yang merusak nilai-nilai demokrasi itu, Pak. Sampai kapanpun gak akan kita dapatkan pemimpin yang peduli dengan rakyat. Kenapa? Suaramu sudah dibeli duluan. Maka hindari. Inilah yang bisa merusak keharmonisan masyarakat salah satunya. Apa? Suap menyuap di dalam masyarakat. Hati-hati. Ya Bu ya. Maka punya harta ingat Allah, karena itu hanya titipan. Ingat, setiap yang dititip akan diambil sama yang nitip. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah.
ke tempat sunyi, jasad dibawa dalam keranda, dibawa pindah. Sing kita gowo waktu ninggal, hartamu tinggal nggak? Sing digowo, sing ngikut karo kita gur amal ibadah. Maka kau dititipkan harta, kau tolong agama Allah. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Buat apa harta banyak cuman disimpan-simpan? Tolong agama Allah dengan sedekah. Berlebih harta berangkat umroh. Betul apa ya? Ya Pak ya. Alah Ustaz, malas lah umroh haji wae. Jangan salah, dengan umroh itulah bisa mengabulkan hajatmu untuk berangkat haji. Berangkat umroh, travelnya udah ada, asma khazanah, orangnya udah datang, kan gitu. DP, perkara berangkatnya nanti, lunasnya nanti, terserah, DP aja. Niatkan sampai ke tanah suci. Dengan umroh itulah kita berdoa di Ka'bah, kita berdoa di tanah haram, Allah akan mengabulkan hajat kita. Amin. Amin. Maka punya harta itu, kalau saya, prinsip saya, ini saya amalkan sampai sekarang Bapak Ibu. Saya kalau sholat Pak Bu, saya sholat ini. Kalau sholat saya, mau saya jadi imam, mau saya pas jadi makmum, mau saya pas sholat sendiri, saya setiap sujud terakhir, cuman satu saya minta sama Allah. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang capek membagi-bagikan nikmatmu. Kalau sudah capek membagikan nikmat Allah, berarti kan sudah terlalu berlimpah Pak. Minta sama Allah. Artinya apa? Kita jadi orang kaya, tapi orang kaya yang mampu bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah. Allah nggak nengok penampilan, Allah nggak nengok harta. Jadi apa yang dipandang Allah? Walakin, tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang, yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatan kita. Hati yang baik akan mencerminkan akhlak yang elok. Hati yang bersih akan mencerminkan adab yang baik. Maka semua itu tergantung kepada hati. Bagaimana keharmonisan bermasyarakat mau tercapai kalau hati kita masih menyimpan penyakit hati? Ini yang buat kita saling menilai Pak. Karena hati kita punya penyakit. Gimana cara membersihkan hati? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati kita jadi tenang. Zikir itu bukan hanya megang tasbih, hadir di majelis taklim, ngaji kayak begini, ini pun zikir. Sholat pun zikir, baca Quran pun zikir, ngumpul sama orang soleh, sama orang soleha, bahas agama, itu pun zikir. Zikir kan artinya iling, iling kan artinya ingat. Selagi yang dibahas tentang Allah, maka semua zikir Bapak Ibu. Itulah yang membersihkan hati kita dari sifat hasad dan dengki kepada sesama. Sehingga apa? Dalam hidup kita tak saling menilai satu sama lain, keharmonisan tetap terjaga di dalam hidup bermasyarakat. Insya maka kuncinya eneng nang hati. Karena yang dilihat sama Allah adalah hati kita. Bagus tidaknya kelakuan manusia tergantung kepada hatinya. Ya Bu ya. Nih, wis kuwi kira-kira langsung tak sampai setengah rolas wis ya. Wis lah ya. Tolonglah. Aku ngegeli tenan gitu. Ya, maka yang pertama yang ku sampaikan, hidup ini tak pernah lepas dari ujian. Allah menguji kita, bukan Allah benci dengan kita, tapi karena Allah sayang dengan kita. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Dengan semakin ujian yang berat yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin menguji kesetiaan dan ketaatan kita kepada yang maha menciptakan kita. Yang kedua, ingat, jangan hidup suka saling menilai. Karena tugas kita bukan saling menilai, tapi saling mengingatkan. Mengingatkan dalam hal apa? Watawasau bil haq, watawasau bis. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Apa yang ketiga? Allah tidak mandang wajah kita, tidak mandang penampilan kita, tidak mandang harta kita, tapi yang dipandang adalah hati kita. Kalau hati sudah elok, maka kelakuan bakal elok.
Seelok-eloknya hati kita akan mencerminkan adab dan akhlak kita di masyarakat. Tetap jaga keharmonisan, jaga hati, jangan pernah sok menilai, karena belum tentu yang kita nilai itu lebih buruk dari kita. Bisa jadi yang kita nilai itu ternyata lebih baik daripada kita, saudaraku. Saling mengingatkan dalam kebaikan, perkara yang diingatkan mau dengar atau tidak itu urusannya dengan Allah. Yang penting tugas kita telah lepas, saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Insya Allah keharmonisan dalam bermasyarakat akan terjaga adanya. Amin. 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 Wis kuwi Bapak Ibu sing tak sampekno. Mudah-mudahan Bapak Ibu sing tak tinggal kabeh tetap dalam keadaan sehat. Amin. Bapak Ibu semua yang kutinggalkan tetap istiqamah di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Saya yang malam ini harus pamit Pak, mungkin saya nggak nginap di sini Pak PJ, Pak Panitia sudah disiapkan di sini. Di sini, betul aja lah Pak. Enggak, saya mungkin pulang ke Manggala karena saya tidur di rumah abang kandung saya. Ada di sana Pak, di simpang itu ke dalam. Kilometernya enggak tahu, saya nggak pernah tanya. Yang penting aku tahu rumahnya, udah itu aja. Nah urusanku yang wudhu tukang sensus kok tekun-tekun gini. Nah saya nginap di sana saja ya. Izin ya Pak, terima kasih atas pelayanannya, sambutannya. Alhamdulillah saya terima. Cuman yang belum saya terima, saya belum makan. Ya. Jadi saya nginap di simpang di Manggala saja insya Allah, karena besok malam saya masih tetap di Rohim ya, tetap di Rohim. Besok di mana lupa saya. Bagan Batu. Bagan Batu ya, Bagan Batu di Balai Jaya kalau nggak salah. Jadi saya doakan kami sehat-sehat, selamat dalam perjalanan ya Bu. Ibu Bapak doakan saya tetap sehat, dikasih sama Allah. Doakan saya dimanapun saya berdakwah, saya tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sebentar lagi tahun politik, kita memilih calon pemimpin. Jangan karena beda pilihan terus kita gontok-gontokan dan rusak silaturahim. Ya Bu ya, siapapun yang kita pilih jangan sampai persatuan dan kesatuan itu rusak. Yang penting kita berdoa, orang yang memimpin kita adalah orang yang amanah, adil dan peduli kepada masyarakat ya. Saya pamit, mungkin saya besok masih di Bagan, dari Bagan saya mungkin nggak pulang ke Batubara, saya lewati saja karena saya langsung ke Medan. Ada tablik akbar bersama calon gubernur Sumatera Utara Ayahanda Edi Rahmayadi. Setelah itu selesai malam, subuh jam 4 saya sudah terbang ke Bangka Belitung Pak. Dari Bangka Belitung saya nggak balik, tapi ke Sumatera Barat, Payakumbuh. Dari Payakumbuh siangnya, malam istirahat, subuh saya sudah harus terbang ke Provinsi Jambi. Pulang tanggal 24, 25, 26, 27 istirahat, 28 istirahat setelah pencoblosan, 29 kembali ke Pelalawan, 30 saya terbang ke Kalimantan. Dari Kalimantan saya terus ke Makassar, terus langsung ke Makassar saya nyebrang ke Kinabalu Malaysia, karena di Malaysia saya ada jadwal 5 hari, di Singapura ada 3 hari, di Brunei 2 hari. Itu pun kalau ada yang undang. Bukan ini sing ngundang, ini nggak ngundang apa tekan Malaysia pecicilan lagi. Aku kira tadi TKI apa biar. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.